Yeni bulsaydı, tam sultanla işbirliği yapıp Humasa pun menjawab, Zulfikar adalah prajurit yang setia pada raja. Dia hanya melakukan pekerjaannya. Dia meneriakkan nama Dervis Pasah ketika dia diracuni hari ini. Tampaknya Zulfikar mencurigai Dervis Pasah. Bulbul pun menjawab, kita akan mengetahuinya segera, Sultana. kokusu çıkar sultan. Menekse nampak berada di dalam ruangan Zulfikar, di mana dia terlihat memberikan sesendok ramuan ke dalam mulut Zulfikar. Tidak lama Janet masuk, lalu bertanya, apa yang ia lakukan? Menekse pun menjawab, aku telah mendidihkan ramuan untuk kesembuhan Zulfikar. Janet menjawab, jangan memberikannya. Apakah kamu ingin memberikan mantra padanya agar membuatnya semakin memburuk? Menekse pun bertanya, mantra apa? Janet pun menjawab, mantra cinta. Menekse pun terkejut mendengar jawaban Janet, lalu kemudian tersenyum. Aşk büyüsü. Janet pun berkata, pergilah ke ruanganmu, aku yang akan mengurusnya. Menekse pun keluar dan berkata, nampaknya aku memang akan membutuhkan sebuah mantra. Büyüye ihtiyacım var sanki. Kembali kepada Handan. Handan berkata, kita telah melalui hari yang buruk, Kosem. Itulah mengapa aku memanggilmu. Aku ingin kedamaian di Harim. Kosem pun menjawab, itu juga adalah harapanku, Sultana. Gel. Tidak lama Hachi pun lalu masuk. Betapa terkejutnya Handan melihat bahwa Hachi masih hidup. Kosem pun berkata, jika kamu mau menjelaskannya pada raja, maka kita akan menemukan kedamaian. Raja pun lalu bertanya, apa maksudnya ini? Kebenaran apa yang kalian katakan? Beritahukan aku sekarang. Handan masih tetap diam dan menunduk. Kosem pun bicara, rajaku, ada suatu kebenaran yang mengerikan tentang Dervis Pasah yang harus kamu ketahui. Bukankah begitu, Sultanaku? Öyle değil mi sultan? Beni aslanımla yalnız. Akhirnya Handan pun bicara. Ia pun berkata, tinggalkan aku dan raja. Aku ingin dia mendengarnya langsung dari diriku. Raja pun menatap ibunya yang terus menunduk. Namun kita beralih dulu kepada Dervis. Solomon mendatangi ruangan Dervis. Vezir-i Azam Hazretleri. Solomon berkata, mansion yang aku bangun akan selesai dalam beberapa bulan ini. Tapi di sana ada masalah. Dervis pun bertanya, ada masalah apa, Solomon Effendi? Katakanlah. Solomon pun menjawab, aku tidak ingin membuatmu kesal, Pasah, tapi biayanya melebihi jumlah yang kamu bayarkan. Solomon pun memberikan buku perhitungannya kepada Pasah. Dervis pun tersenyum melihat isi buku itu. Kita kembali lagi pada Handan. Handan pun mulai bercerita. Merhum baban. Setelah ayahmu Sultan Mehmed Han membunuh kakakmu Pangeran Mahmud, aku tahu bahwa itu akan menjadi giliranmu. Dervis mengetahuinya juga. Handan kemudian diam setelah mengatakan hal itu. Ia tidak sanggup harus melanjutkannya. Derviş de biliyordu. Raja bingung dan bertanya, lalu rahasia apa yang Kosem bicarakan, Ibu? Validem. Derviş. Dengan berat hati, Handan pun berbicara lagi. Dervis yang menjagamu sejak usia 5 tahun dan menganggapmu sebagai anaknya, telah membuat dosa besar untuk melindungi hidupmu. Büyük bir günah. Merhum. Dervis telah meracuni Sultan Mehmed Han ayahmu. Dia harus melakukan hal itu. Sultan Mehmet Han. Babanı zehirledi. Raja berusaha mencerna setiap omongan ibunya, sampai ia berbicara gelagapan. Apa yang kamu bicarakan ini, Ibu? Handan pun menjawab, kalau tidak dilakukan, maka ayahmu akan membunuhmu, seperti yang dia lakukan pada kakakmu. Dia akan membunuhmu juga, Ahmed. Dia melakukannya karena dia harus melakukannya. Raja diam mendengar kebenaran itu, dengan wajah yang begitu tegang dan seakan tidak percaya. Ia pun meninggalkan ibunya.
Kita beralih dulu pada Dervis. Dervis kemudian berkata, "Karena hal inikah, mengapa kamu mengeluh tentang diriku? Apakah kamu pikir aku akan mudah disentuh?" Dervis pun mengembalikan buku itu pada Solomon dengan kasar. Basta in paz. Solomon menjadi ketakutan lalu berkata, "Maafkan aku, Pasah. Segala yang aku miliki adalah milikmu. Aku adalah budakmu. Aku mendapatkan kekayaanku berkat dirimu. Terima kasih untukmu. Aku tidak lagi menginginkan uang itu, Pasah." Solomon lalu merobek perhitungan yang sebelumnya itu dari bukunya. Dervis pun menjawab, "Bagus. Anggap saja itu sebagai imbalan atas apa yang kamu dapatkan dari Safi Sultan. Kamu telah merampok negara. Enyahlah." Solomon pun lalu pergi. Kembali pada Kosem. Kosem telah kembali ke ruangannya. Sultan, Ia pun berkata pada Janet, "Semuanya telah berakhir." Janet pun bertanya, "Handan Sultan, apakah dia tidak akan dihukum?" Kosem menjawab, "Dia hanya mengatakan bahwa Dervis adalah pembunuh dari almarhum Sultan." Janet pun berkata, "Apakah hanya itu saja, Sultana? Apakah kamu tidak ingin memberitahukan pada raja mengenai perselingkuhan dengan Dervis Pasah?" Kosem pun menggeleng, lalu berkata, "Ini sudah cukup. Hati raja sudah cukup hancur. Aku tidak ingin membuatnya lebih kesal lagi." Kembali pada raja. Ia pun datang untuk menemui Dervis di ruangannya. hünkârım. Dervis nampak sudah tidur nyenyak. Raja melihat pedang Dervis yang ada di mejanya, lalu mengambil pedang itu. Raja lalu mengarahkan pedang itu ke leher Dervis. Saat akan bersiap menusuk Dervis, ia pun mengingat kembali masa lalunya, masa saat ia masih kecil. Dervis datang mencarinya. Şehzadem, Dervis berkata, "Pangeran, aku telah mencarimu. Terima kasih pada Tuhan, kamu rupanya ada di sini. Ibumu sangat khawatir dengan dirimu. Kita harus kembali ke istana." saraya dönmemiz lazım. Ahmed kecil menjawab, "Tidak, aku tidak akan pernah kembali ke istana lagi." Dervis pun bertanya, "Kenapa tidak?" Ahmed kecil menunjukkan yang ada di tangannya. Dervis lalu bertanya, "Apa itu, pangeran?" Ahmed kecil lalu menjawab, "Manik-manik kesayangan ayahku. Aku bermain dengan ini, tapi kemudian aku merusaknya. Ayahku pasti akan sangat marah padaku." Çok kızacak bana. Dervis pun berkata, "Bisakah aku melihatnya?" Ahmed kecil kemudian memberikan manik-manik itu ke tangan Dervis. Dervis lalu mengeceknya, kemudian berkata, "Jangan khawatir, pangeran, aku akan memperbaikinya," dan mengembalikan tanpa memberitahukan siapapun. Ahmed kecil pun merasa lega, lalu tersenyum. Ia pun mau diajak kembali ke istana oleh Dervis Pasah. Kembali ke masa sekarang. Ingatan akan kebaikan Dervis itu membuat raja menjadi ragu atas apa yang akan ia lakukan. Ia memandangi Dervis dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Dervis. Raja lalu menyarungkan kembali pedang itu sambil terus memandangi Dervis, kemudian pergi dari sana.